Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai deret geometri tak hingga. Masih mengenai barisan dan deret. Siap belajar guys? Baik. Kita mulai dengan pengertian. Sudah kita pelajari deret geometri ya. Ini suku pertama, A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 sampai dan seterusnya sampai AR pangkat N gitu ya. Nah, jika N menuju tak hingga, ini N menuju tak hingga, maka deretnya menjadi deret geometri tak hingga. Untuk N mendekati tak hingga, nilai Sn dapat kita tinjau dengan konsep limit sebagai berikut ya guys. Ini limit N mendekati tak hingga, Sn itu sama dengan limit N mendekati tak hingga, A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Atau menjadi seperti ini guys, oke. Menjadi jika min 1 lebih kecil R lebih kecil 1 ya, ini maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N yang ini itu sama dengan 0 nanti. Kalau ini sama dengan 0 berarti tinggal A kali 1 per 1 min R, atau ditulis limit X mendekati tak hingga Sn sama dengan A per 1 min R. Ini adalah nilai limit deret geometri tak hingga jika R-nya adalah min 1 sampai 1. Nah, deret geometri yang seperti ini disebut deret geometri yang konvergen atau nilainya dapat ditentukan. Begitu ya guys ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ya, kita simpulkan seperti ini. Jika R-nya itu di antara min 1 sampai 1, min 1 lebih kecil R lebih kecil 1, maka deret geometri tak hingga disebut konvergen dengan jumlah S sama dengan A suku pertama dibagi dengan 1 min R, ini rasio, oke. Kemudian jika R-nya lebih kecil atau sama dengan min 1 atau R lebih besar sama dengan 1, maka deret geometri tak hingga disebut divergen dengan jumlah suku-sukunya juga tak terbatas atau tak terhingga. Bisa positif besar sekali atau bisa negatif besar sekali. Gitu ya guys kesimpulannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama guys. Tentukan nilai 5 ditambah 5 per 2 ditambah 5 per 4 plus dan seterusnya. Ini A-nya nanti. Kemudian R-nya adalah 5 per 2 dibagi 5 itu sama dengan setengah nanti R-nya. Maka jumlahnya bisa ditentukan, aturannya ini sama dengan A-nya 5, 1 dikurangi setengah, oke. Sama dengan 5 dibagi setengah itu sama dengan 10. Gampang guys? Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya guys ya. Jika suku pertama suatu deret geometri tak hingga adalah A dan jumlahnya 6, maka tentukan nilai A yang memenuhi deret geometri tersebut. Ingat aturannya tadi ya. Seperti ini, S sama dengan A per 1 min R. Jumlahnya 6, nanti di sini 6. Menjadi seperti ini, oke. Kemudian ini dikalikan ke sana, berarti A sama dengan 6 dikurangi 6R ya guys. Oke, kemudian kalau ditanya 6R, berarti 6 dikurangi A. Ini min 6-nya pindah ruas, A-nya pindah ruas ke sana, oke. Kemudian kalau ditanya R sama dengan 6 min A per 6. Kita tahu ya bahwa deret geometri tak hingga itu konvergen kalau R-nya itu min 1 lebih kecil R lebih kecil 1 begitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, deret geometri tak hingga itu konvergen kalau R-nya itu min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. R-nya ini diganti menjadi min 1 lebih kecil 6 min A per 6 lebih kecil dari 1. Dikalikan 6 semua ini menjadi minus 6 lebih kecil dari 6 min A lebih kecil dari 6. Oke. Kemudian dikurangi A semua menjadi ini min 12 ya. Ini minus A, ininya 0. Oke. Dikalikan minus semua, maka nanti hasilnya adalah 0 lebih kecil A lebih kecil 12. Paham guys? Bisa dimengerti? Baik.
Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga, guys. Jika jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 32, ini nanti S-nya, dan jumlah semua suku genapnya adalah 14, berarti jumlah suku ganjilnya adalah 18 gitu ya. Tentukan rasio dari deret geometri tersebut, ditanya R-nya. Kita jawab, guys. Ini S sama dengan S genap ditambah S ganjil. S-nya di sini 32. Ya, nanti ingat ya ini ya. S itu ini tadi. A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 dan seterusnya. S genap itu berarti nanti A ditambah AR pangkat 3 gitu ya. Ini seperti ini saya pisah nanti. Ini tempatnya di sini, nanti ganjilnya di ini. Oke. Kemudian ini diganti 32 sama dengan 14 plus A per 1 min R. Berarti A-nya yang ganjil itu nanti ini dikurangi 1 min R kuadrat ini. Ini dibagi. Oke guys. Baik. Kemudian 32 dikurangi 14 itu adalah 18. Seperti ini. Kemudian ini ya, padahal 14 itu adalah jumlah suku yang genap itu adalah ini. AR ini suku pertama dibagi 1 min R kuadrat. Ya, ini rasionya, oke. Kemudian 14 sama dengan A per 1 min R kuadrat, ini R-nya saya taruh di sini ya. Oke, padahal ini kan 18 ya guys. Ini kan 18 nih, dari sini. Maka ditulis seperti ini, berarti rasionya sama dengan 14 per 18 sama dengan 7 per 9. Begitu ya. Bisa dipahami? Mengerti ya guys ya? Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Kita lihat, sebuah bola dilemparkan ke atas dan mencapai ketinggian 4 meter. Setiap bola sampai di lantai, bola memantul 3/4 kali dari ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan yang dilalui bola yang memantul sampai berhenti. Oke, bisa dibayangkan ya guys, bola dilempar ke atas, kemudian sampai di lantai dia memantulnya tingginya itu 3/4 kali tinggi semula, gitu ya. Bisa digambarkan seperti ini ya guys. Ini bola dilempar dari bawah ke atas seperti ini, di atas ke sana ya. Itu tingginya 4 meter, kemudian dia turun ke bawah ya, ini 4 meter, kemudian dia memantul ke atas 3/4-nya berarti 3 meter ya guys ya. Oke, seperti ini, turun lagi 3 meter, memantul ke atas lagi, kemudian turun lagi. Oke. Nah, kita ini dan seterusnya sampai bola berhenti di sini. Nah, kita lihat ya, ini S sama dengan ini yang ke atas ini kan ada ke bawah juga, berarti kan panjangnya sama 4 juga, yang 3 juga ini semuanya ada 2 ya, berarti S-nya itu 2 kali A per 1 min R gitu ya. Kita lihat seperti itu guys, oke. Sama dengan 2 kali A-nya adalah 4 per 1 min R-nya 3/4. Nah, ini 4 dibagi 1/4 itu 16, 16 dikalikan 2 sama dengan 32 meter. Ini adalah panjang lintasan sampai bola itu berhenti. Begitu ya guys, paham ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kelima guys. Nah, kalau tadi bola dilempar ke atas. Nah, sekarang bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter gitu ya guys ya. Kemudian sampai di lantai bola memantul 3/4 kali dari ketinggian sebelumnya. Soalnya hampir sama, kalau tadi dilempar dari bawah, ini dijatuhkan dari ketinggian gitu ya. Oke, kita gambarkan seperti ini, bolanya 4 meter tingginya dijatuhkan ke bawah ya. Itu kemudian ini 4 meter memantul ke atas, tingginya itu 3/4-nya dari tinggi semula, berarti kan 3 meter. Kemudian ke bawah lagi, kemudian ke atas lagi, ke bawah lagi, sampai berhenti dan seterusnya. Oke guys. Nah, berarti 4-nya ini hanya sekali nih, yang lainnya 2 kali semua ya. Berarti kita tulis 4 ditambah 2 kali A per 1 min R. 4-nya sendiri berarti A-nya nih di sini 3 guys ya. Dibagi 1 min berapa ini? 3/4.
berarti sama dengan 4 ditambah 2 kali 3/4, 3 dibagi 1/4 ini, ya kan? Berarti kan 12. 12 kali 2, 24 ditambah 8 sama dengan 28. Jadi 4 ditambah, ini 2 kali 12, gitu ya. 24 ditambah 4 sama dengan 28. Paham guys? Bisa dimengerti? Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang deret geometri tak hingga. Semoga semuanya menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.